Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi dengan saya Muklis. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengupdate aplikasi Dapodik versi 2023D, kemudian bagaimana solusinya jika gagal, kemudian bagaimana jika kita harus install ulang dan registrasi secara online, serta bagaimana jika kita ingin meregistrasi secara offline. Nah, kali ini kita akan bahas tentang isinya, yaitu cara pengerjaan aplikasi Dapodik versi 2023DD. Oke, di sini saya sudah login ya. Kemudian hal yang pertama yang harus kita lakukan tentu saja harus validasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan tahu apa saja yang invalid di aplikasi kita ini ya. Kita ke menu validasi, kemudian kita validasi lokal. Oke, di sini di bagian sekolah sudah ada invalid 2 ya, data rinci periodik sekolah untuk periodik ganjil 2020 diisi, padahal kita udah isi kemarin ya. Kemudian data rinci sanitasi sekolah untuk periodik ganjil juga belum terisi. Nah, jadi kita harus selesaikan ini terlebih dahulu, baru nanti kita akan lanjut ke Sarfraz, peserta didik dan seterusnya. Oke, kita coba ke menu sekolah untuk menyelesaikan invalid yang pertama. Kita ke sekolah. Oke, di sini kita cek ya, apakah sudah terisi atau belum. Nah, di sini data rincinya tadi belum ya, belum ada. Sekarang kita cek lagi. Ini harus diisi. Jika memang belum diisi ya, di sini PMTAS sekarang di sini ya, ini ada bintang merah ya, ini harus diisi. Ini adalah keterangannya ya, Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Fasilitas layanan kepada lembaga lain silakan diisi. Pencatatan hasil di DTK satuan PAUD apakah ada, jika ada buat ada, jika tidak ada buat tidak ada. Kita merujukan DTK ke puskesmas apakah belum ada atau ada ya, jika ada pilih ada seperti biasa, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Dan ini terkait juga dengan 8 indikator untuk satuan PAUD holistik ya, PAUD holistik integratif. Ya, itu ya namanya ya, saya lupa. Intinya 8 indikator itu ada di sini rata-rata ya. Kemudian jadwal pemeriksaan silahkan diisi sesuai dengan sekolahnya. Kemudian sumber dana, kemudian bentuk lembaga, kabupaten, kemudian melaksanakan kelas orang tua ya. Kita simpan jika sudah diisi. Kemudian tadi setelah data rinci juga ada data periodik. Kita data sanitasi ya. Kalau tidak salah kita kembali validasi lokal, data periodik, kemudian data sanitasi. Oke, data periodik ini data rinci ini sudah tadi ya. Sekarang kita data periodik. Nah, ini memang kosong ya. Berarti kita harus sesuaikan lagi, kita isi sesuaikan apakah dia pagi 6 hari, siang 6 hari atau double shift, mungkin ada yang 2 shift ya. Atau sore hari atau malam hari disesuaikan, atau cuma 5 hari. Misalkan jika KB biasanya 5 hari ya, tapi di sini yang ada sehari penuh udah 5 hari. Tapi karena ini KB-nya setahu saya tidak penuh, saya pilih yang pagi 6 hari saja. Kemudian sumber listriknya diisi ya, kita pilih PLN di sini. Daya listriknya ini disesuaikan ya, jadi silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau yayasan atau yang mengetahui tentang ini ya. Jadi silakan datanya itu benar-benar disesuaikan. Kemudian waktu ketersediaan listrik di sini saya isi sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Nah, di sini bersedia menerima BOSP. Nah, ini pastikan rekan-rekan jika memang menerima pilih ya. Di bagian beranda ini ya, status kita masih menolak BOSP. Jadi di sini kita harus isi iya ya. Jangan isi tidak tapi pilih iya. Kemudian sertifikasi, jika sudah bersertifikat ya mungkin sekolah internasional biasanya sudah. Kalau belum kita buat saja belum ya. Akses internet ini ada, kita pilih ya. Jika dia IndiHome biasanya Telkomsel ya, tapi karena sini tidak ada IndiHome.
Saya coba buat yang ini, kemudian alternatifnya kita buat lainnya menggunakan ini ya, lainnya saja saya pilih. Jadi Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Kemudian kita klik simpan. Oke, kita coba cek validasi lokal. Kita refresh. Nah, data periodik ya atau data rinci PAUD sudah berhasil kita selesaikan. Sekarang tinggal data rinci sanitasi. Oke, data periodik sudah, kita ke sanitasi. Ya, ini kita harus mengisi kembali sanitasinya. Ini saya akan besarkan ya supaya kelihatan lebih banyak. Nah, sumber air silakan disesuaikan dengan sekolahnya ya. Kita pilih di sini adalah pompa air. Sumber air minum ini disediakan oleh siswa atau sekolah atau yang lainnya ya. Saya pilih oleh sekolah. Jadi sekali lagi diisi sesuai dengan lembaga masing-masing ya. Kecukupan air bersih kita pilih cukup. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Sehubungan ini tidak ada, saya pilih tidak. Tipe jamban. Nah, tipe jambannya seperti apa? Apakah leher angsa, toilet, duduk jongkok, atau yang lain? Di sini saya pilih ini. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Misalkan kita buat 5 hari. Ini termasuk 8 indikator ya, yang untuk PAUD holistik integratif. Ini di PHBS kalau tidak salah. Nah, jadi ini diisi ya untuk data yang lebih baik ya. Silahkan dipilih apakah 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ini tidak bisa kita isi. Nanti kita isinya di alat ya. Ini kita skip dulu, kita lewatkan dulu. Kemudian yang ini juga kita skip dulu, nanti akan diisi di menu Safras di bagian alat karena kita tidak bisa mengisinya di sini. Kemudian apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Di sini kita pilih ya, kita pilih apakah sabun dan air mengalir? Ya, kita pilih ya. Kemudian sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Nah, ini juga dipilih ya, jangan dikosongkan. Yang tadi saya pilih ya. Jangan dikosongkan, nanti kalau dikosongkan kita tidak akan berhasil menyimpan ya. Jadi di sini saya pilih ini ada saluran ke septic tank ya. Kemudian sekolah pernah menguras. Nah, ini karena saya tidak tahu, saya pilih tidak tahu ya. Kemudian di sini silahkan disesuaikan yang ini ya. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air ya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas. Iya. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Ini saya tidak tahu sebenarnya. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan kepala sekolah. Ini karena untuk tutorial, jadi saya isi sesuai ya, yang sesuai kehendak hati saya saja. Tapi Bapak Ibu silahkan diisi sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan lembaga masing-masing. Jangan direkayasa. Kemudian sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan. Saya pilih tidak juga. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Saya pilih ya. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin, saya pilih ya. Kemudian ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan peralatan sanitasi sekolah. Mungkin ada anggarannya, kita pilih ya. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa, ini saya pilih ya juga ya. Mungkin ada gotong royong dan sebagainya. Nah, ada kemitraan dengan pihak luar, ini saya tidak tahu, tapi ini kita kosongkan saja ya. Nah, yang ini untuk jamban ini juga tidak bisa kita isi di sini, tapi isinya harus melalui Sarfras ya. Nah, yang ini juga disesuaikan, silahkan diisi sesuai dengan keadaan lembaganya masing-masing. Ya, ini saya coba ya saja, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Tidak usah ditiru. Yang penting diisi saja. Misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini. Oke, seperti ini. Ini juga. Ini juga. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk yang ini, yang jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ini 0 ya. Nah, ini nanti kita isinya melalui, begitu juga dengan jamban, melalui Sarfras. Tidak bisa kita isi di sini. Nah, coba kita klik simpan. Oke, data sanitasi berhasil dibuat. Sekarang kita coba validasi lokal lagi.
Kita klik refresh. Oke, sekarang data sekolah sudah tidak ada lagi yang invalid. Nah, untuk data jamban kita akan buatkan di video terpisah setelah video ini. Jumpa lagi, jangan lupa ditonton terus, diikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan update video terbaru tentang Dapodik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.